Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Islami. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, sang kekasih Allah, penuntun jiwa, dan cahaya hati yang tak pernah padam sepanjang zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini, kita akan menyelami lautan makrifat dari salah satu kitab tasawuf paling tua dan mendalam dalam sejarah Islam, sebuah kitab yang bukan hanya ditulis dengan tinta, tapi dengan air mata, pengalaman, dan cinta para kekasih Allah. Namanya Kashf al-Mahjub, yang berarti penyingkapan tirai yang tersembunyi. Kitab ini ditulis oleh seorang wali besar dari Persia, seorang ulama sufi bernama Ali bin Utsman al-Hujwiri, yang juga dikenal dengan gelar Data Ganj Bakhsh, pemberi harta spiritual. Beliau hidup pada abad ke-11 dan dimakamkan di Lahore, Pakistan, tempat yang hingga kini tak pernah sepi dari para peziarah yang mencari berkah dan ilmu. Apa yang membuat kitab ini begitu istimewa? Kashf al-Mahjub bukan sekadar kumpulan teori atau petuah. Ia adalah jendela ke dalam hati para sufi, keheningan malam mereka, zikir yang mengalir dari dada, perjalanan panjang mencari Tuhan di padang pasir batin yang luas. Kitab ini adalah cerita, bukan fiksi tapi kisah nyata, tentang manusia yang jatuh lalu bangkit, tentang mereka yang meninggalkan dunia, bukan karena benci, tapi karena cinta yang lebih agung. Al-Hujwiri menuliskan pengalaman para sufi, dengan bahasa yang lembut namun menggugah. Dalam setiap lembarnya, ada kedalaman makna yang membuat pembacanya diam sejenak, merenung, dan bertanya, sudah sejauh mana aku menempuh jalan menujunya? Bayangkan, seseorang menulis lebih dari 900 tahun yang lalu, tapi kata-katanya masih menusuk hati hari ini. Apakah ini hanya tulisan biasa, ataukah ini pancaran dari hati yang sudah melebur dengan ilahi? Dalam video ini, insya Allah kita akan membaca sebagian dari kisah-kisah dalam kitab ini. Mungkin satu di antara kisah itu akan mengetuk pintu hati kita yang selama ini tertutup. Bila kamu pernah merasa jauh dari Allah atau merasa hidup terasa hampa, maka video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah panggilan lembut untuk kembali. Karena barangkali Allah sedang mengajakmu lewat cerita para kekasihnya. Silakan siapkan hati, dan bila kamu merasa kisah-kisah seperti ini perlu didengar lebih banyak orang, tinggalkan komentar terbaikmu. Komentar itu akan menjadi sebab seseorang kembali mengenal Allah. Mari kita mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah membuka tirai kegelapan dari hati para kekasihnya, yang telah memberi cahaya dalam dada hamba-hambanya, yang bersungguh-sungguh mencarinya, yang membimbing orang-orang yang bertawakal kepadanya menuju jalan yang lurus. Sesungguhnya telah sampai kepadaku permintaan dari seorang saudara yang mencintai ilmu, agar aku menuliskan baginya penjelasan tentang jalan sufi, hakikat tasawuf, makam-makam spiritual, serta kehidupan para wali dan arifin. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, wahai Tuan, apa itu tasawuf, siapa para sufi, apa hakikat jalan mereka, apa tujuan dan makam yang mereka cari, apa makna cinta kepada Allah, dan bagaimana mengenali orang-orang yang jujur dalam jalan ini. Permintaan ini bukan perkara kecil, tapi aku tahu bahwa menjelaskan tentang orang-orang yang telah dibukakan hijab antara dirinya dan Allah adalah tugas yang berat. Namun karena cintaku kepada ilmu dan kasihku kepada orang-orang yang mencarinya, aku pun menyanggupi permintaan ini. Maka aku menamai tulisan ini dengan Kashf al-Mahjub, penyingkapan tirai yang tersembunyi. Kitab ini tidak aku tujukan untuk orang-orang yang hanya mengandalkan hafalan dan logika. Ia bukan ditulis untuk berdebat, tapi untuk menyembuhkan hati. Karena tasawuf bukan kata-kata, tasawuf adalah keadaan jiwa. Tasawuf bukan pakaian kasar dan kepala tertunduk, tapi rasa takut yang menetap dalam hati dan cinta yang mengalir dalam darah.
Ali bin Utsman Al-Hujwiri rahimahullah berkata, "Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa mahabbah, cinta kepada Allah adalah pangkal dari setiap makam dalam perjalanan spiritual. Ia adalah ruh dari ibadah. Ia adalah rahasia dari segala ketaatan, dan ia adalah cahaya yang menghidupkan hati hamba. Seorang hamba tidak akan bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kecuali jika ia mencintainya dengan sebenar-benar cinta. Dan cinta itu bukan hanya pada lisan. Cinta sejati, kata para sufi, adalah ketika engkau rela kehilangan segalanya demi dia, namun tak rela kehilangan dia demi apapun. Cinta kepada Allah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut, yang telah disucikan dari kesenangan dunia dan didekatkan kepada Yang Maha Indah. Al-Hujwiri kemudian menukil ucapan para wali dan sufi agung. Bayazid Al-Bustami berkata, "Aku malu kepada Allah jika aku menyebut kata aku saat menyebut namanya, karena cinta sejati menghapuskan keakuan." Rabi'ah Al-Adawiyah ditanya, "Apakah engkau membenci dunia, wahai Rabi'ah?" Ia menjawab, "Aku telah mencintainya sedemikian dalam, hingga yang lain menjadi tidak penting. Dunia bukan sesuatu yang kubenci. Ia hanya terlalu kecil dibanding dia yang kucinta." Dan Dhunnun Al-Mishri berkata, "Tanda cinta adalah sibuk mengingat yang dicinta." Bila engkau benar-benar mencintai Allah, maka engkau akan terus memikirkannya dalam diam dan dalam gerak. Al-Hujwiri kemudian menjelaskan bahwa barang siapa berkata bahwa ia mencintai Allah, namun masih lebih mencintai harta, kedudukan, atau makhluk, maka cintanya dusta. Karena cinta selalu menuntut pengorbanan, dan cinta kepada Allah adalah cinta yang menghanguskan segala selainnya. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Dalam kitab ini, Al-Hujwiri menuliskan tanda-tanda cinta sejati kepada Allah. 1. Sedikit bicara, banyak diam, karena hatinya sibuk bersama Allah, bukan bersama manusia. 2. Takut berbuat dosa meski dalam kesunyian, karena ia merasa Allah selalu melihatnya. 3. Menangis dalam ibadah bukan karena sedih, tapi karena rindu. 4. Tak gembira saat dunia datang, tak sedih saat dunia pergi. Lidahnya basah dengan zikir, dan dadanya lapang dengan sabar. Dan di akhir bab, Al-Hujwiri menulis kalimat yang membuat banyak pembaca meneteskan air mata. "Wahai hamba, jika engkau benar-benar mencintainya, maka kenapa engkau lalai darinya? Dan jika engkau tahu bahwa tiada yang lebih setia dari Allah, maka kenapa engkau curigainya dengan keluh kesahmu?" Dikisahkan di negeri Balkh yang kaya dan megah, hiduplah seorang raja bernama Ibrahim bin Adham. Ia memiliki segalanya: istana menjulang, pelayan tak terhitung, makanan terbaik dari penjuru dunia, dan tentara yang setia. Namun di balik semua itu, hatinya hampa. Ada kegelisahan yang tak bisa ia redakan, meski segala kemewahan dunia ada dalam genggamannya. Suatu malam, saat ia sedang tidur dalam istana megahnya, tiba-tiba ia terbangun mendengar suara aneh dari atas atap. Ia panggil penjaga. "Apa itu suara tadi?" Penjaga menjawab, "Seorang lelaki, Tuan. Ia sedang mencari untanya di atas atap." Ibrahim bangkit dengan heran. "Apakah orang gila? Mana mungkin unta ada di atas atap?" Si penjaga diam lalu berkata perlahan, "Seperti Tuan yang mencari Allah di atas singgasana emas." Petir menyambar hatinya. Kata-kata itu masuk seperti anak panah yang menembus dinding kesadarannya. Malam itu Ibrahim tidak tidur. Pagi belum datang, dan ia telah mengambil keputusan. Ia tanggalkan mahkota. Ia lepaskan jubah kerajaan. Ia tinggalkan istana dan memilih menjadi pengembara di jalan Allah. Sejak itu Ibrahim hidup seperti orang biasa, bahkan lebih rendah dari biasa. Ia hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Orang-orang melihatnya memungut remah roti dari jalanan dan berkata, "Engkau dulu raja, mengapa kini hidup seperti fakir?" Ia tersenyum dan menjawab, "Karena aku menemukan apa yang tak pernah kutemukan di istana, yaitu kedamaian hati dan kedekatan dengan Allah." Suatu hari Ibrahim bin Adham duduk di bawah pohon, bertafakur
seorang lelaki datang dan bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau dulu mulia dan berkuasa. Apakah engkau tidak rindu pada masa itu?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Dulu aku hamba dunia, sekarang aku hamba Allah. Mana yang lebih baik menurutmu?" Dikisahkan pula, pada suatu malam dingin, Ibrahim bin Adham tidur di pelataran masjid. Orang-orang tidak mengenalinya. Mereka mengusirnya karena mengira ia pengemis. Ia hanya tersenyum dan bergumam dalam hati, "Dulu orang membuka pintu ketika aku lewat, karena mereka kenal jubahku. Sekarang mereka menutup pintu, karena yang tersisa hanyalah diriku sendiri. Ya, tapi aku lebih tenang, karena Allah tidak pernah menutup pintunya untukku." Dikisahkan, Bayazid al-Bustami adalah seorang sufi dari Persia yang sejak kecil dikenal sangat cerdas dan tekun dalam beribadah. Namun yang membuatnya berbeda bukanlah ilmu atau ibadahnya semata, melainkan kerinduan mendalamnya untuk lenyap dalam kehadiran Allah. Suatu malam ia bermunajat dan berkata, "Ya Allah, bagaimana aku bisa mendekat kepadamu?" Lalu terdengar suara dalam hatinya, "Tanggalkan dirimu dan datanglah kepadaku." Bayazid bingung lalu bertanya, "Apa yang harus aku tanggalkan?" Dan jawaban itu datang lagi, "Tanggalkan dirimu dari segala selain aku. Tanggalkan egomu, keinginanmu, pujian dari manusia, bahkan rasa bahwa engkau telah berbuat baik. Datanglah hanya sebagai hamba, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa apa-apa." Sejak saat itu, Bayazid mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai siapa-siapa. Ia menyebut dirinya bukan ulama, bukan wali, tapi hanya cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Suatu hari muridnya bertanya, "Guru, engkau telah mencapai derajat tinggi. Apa yang kau rasakan?" Bayazid menjawab, "Aku tidak merasakan apa-apa, karena tidak ada aku. Yang ada hanya Dia." Dalam salah satu riwayatnya yang terkenal, Bayazid berkata, "Aku mengetuk pintu, lalu aku dengar dari dalam suara berkata, 'Siapa itu?' Aku menjawab, 'Aku.' Lalu pintu tidak dibuka. Aku pergi dan berpuasa, salat, menangis, hingga tak tersisa apapun dari diriku. Lalu aku datang kembali dan mengetuk. Kali ini suara dari dalam bertanya, 'Siapa itu?' Aku menjawab, 'Engkau.' Dan pintu itu pun terbuka bagiku." Itulah maqam Bayazid, fana, lenyapnya diri, dan baqa, kekal bersama Allah. Ia bukan orang yang hanya beribadah secara lahir, tapi telah masuk ke dalam samudera makna, di mana tidak ada lagi yang dicari, kecuali Dia semata. Dikisahkan, Sahal bin Abdullah At-Tustari adalah seorang anak kecil ketika pertama kali rasa cinta kepada Allah mulai tumbuh dalam hatinya. Suatu hari pamannya yang syalih bertanya kepadanya, "Wahai Sahal, apakah engkau mengingat Allah dalam setiap keadaan?" Sahal yang masih kecil menjawab, "Ya paman, aku mencoba mengingatnya sebisa mungkin." Pamannya lalu berkata, "Kalau begitu berpuasalah di siang hari dan bangunlah di malam hari untuk salat. Makanlah sedikit saja dan biasakan dirimu dengan zikir, niscaya cahaya akan tumbuh dalam hatimu." Dan sejak saat itu, Sahal kecil mulai menjalani kehidupan yang sangat sederhana, khusyuk dan penuh zikir. Ia menjaga lisannya dari ucapan yang tidak berguna. Ia lebih banyak diam dan merenung, dan setiap malam, ia bangun menangis dalam sujudnya. Sahal berkata, "Jalan menuju Allah itu tertutup bagi siapa saja yang tidak menjaga lisannya, tidak menahan lapar, dan tidak memelihara sunnah Nabi." Dan ia juga berkata, kunci makrifat adalah kelaparan, diam, dan menyendiri, karena disitulah hati mulai berbicara dengan Tuhan. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Sahal, apa yang menyebabkan seseorang bisa mengenal Allah?" Ia menjawab, "Dengan kejujuran hati, keikhlasan niat, dan kesungguhan dalam berzikir. Jika tiga hal ini berkumpul dalam diri seorang hamba, maka hatinya akan dibuka oleh Allah." Di akhir hayatnya, Sahal hidup sangat sederhana. Ia tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian di tubuhnya. Tapi ia memiliki kekayaan rohani yang luar biasa.
Banyak murid dan ulama datang berguru padanya. Ia wafat dalam keadaan khusyuk dan disebut oleh para sufi sebagai anak kecil yang telah dikasihi Allah sejak dini. Dikisahkan, suatu hari, seorang sufi besar, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sedang duduk bersama para muridnya. Dalam majelis itu, datanglah seseorang dengan pakaian lusuh, tapi matanya berbinar penuh semangat. Orang itu berkata, "Wahai Syekh, aku punya karamah. Aku bisa terbang di udara seperti burung. Aku sudah sampai pada maqam tinggi." Abu Yazid memandangnya dengan lembut, lalu berkata, "Anakku, itu bukan maqam. Burung pun bisa terbang, tapi ia tidak mengenal Allah." Orang itu tersentak. Ia mengira bahwa karamah adalah tanda maqam tinggi. Lalu Abu Yazid melanjutkan, "Jika engkau benar-benar seorang yang dekat dengan Allah, tanda pertamanya bukan bisa terbang, tapi hati yang rendah, jiwa yang tenang dan tidak merasa diri lebih dari orang lain." Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Dikisahkan pula bahwa suatu hari ada seorang murid dari seorang wali yang karena keistiqamahannya dalam zikir dan mujahadah, ia diberikan karamah oleh Allah, bisa melayang di udara ketika berzikir. Orang-orang datang untuk melihatnya dan sebagian memujinya. Tapi sang guru berkata kepadanya, "Wahai anakku, jika engkau melayang di langit, jangan biarkan hatimu melayang dari keikhlasan, karena terbang itu tidak lebih hebat daripada berjalan kaki jika tidak disertai dengan fana dan adab kepada Allah. Dan ketahuilah, setan pun bisa terbang, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah." Pelajaran dari kisah ini, karamah bukan tujuan. Yang lebih tinggi dari karamah adalah istiqamah dan adab kepada Allah dan sesama makhluk. Seorang sufi sejati justru menyembunyikan keistimewaannya dan merasa dirinya penuh kekurangan. Allah tidak melihat penampilan luar, tapi kesucian hati dan kedekatan ruhani. Dikisahkan, Ma'ruf Al-Karhi bukanlah seorang yang lahir dari keluarga Muslim. Ia berasal dari keluarga Nasrani di kota Karh, Baghdad. Namun sejak kecil hatinya sudah penuh pencarian. Ada rasa haus yang tidak bisa ia puaskan dengan apapun. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang ulama besar bernama Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Ia pun datang kepadanya dan bertanya tentang Islam. Setelah percakapan panjang yang lembut dan penuh cahaya, Ma'ruf pun masuk Islam dengan penuh kesadaran dan cinta. Bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan contoh akhlak yang menggetarkan jiwa. Sejak saat itu, Ma'ruf mulai menjalani kehidupan sebagai murid ruhani. Ia tinggalkan kesenangan dunia dan menghabiskan hari-harinya dengan zikir, puasa, munajat dan melayani sesama. Suatu hari seseorang bertanya kepada Ma'ruf, "Wahai Ma'ruf, bagaimana jalan menuju Allah?" Ia menjawab pelan, dengan kasih sayang. Barang siapa hatinya penuh kasih, maka Allah akan menariknya ke hadiratnya. Ia juga berkata, "Janganlah kau menuntut sesuatu dari Allah, tapi jadikan dirimu pantas dicintainya. Niscaya segala permintaanmu akan diberikan, bahkan sebelum kau sempat memintanya." Dikisahkan, suatu malam Ma'ruf tidur di jalan karena tidak memiliki tempat tinggal. Orang-orang melihat ia tidur beralaskan tanah, kepalanya di atas batu kecil. Namun wajahnya tampak bersinar, senyum mengembang, dan bibirnya berzikir dalam tidur. Seseorang berkata, "Tidakkah engkau malu tidur di jalanan seperti ini padahal engkau ulama besar?" Ma'ruf menjawab, "Aku hanya tamu di dunia ini, maka tanah pun cukup sebagai kasurku. Yang penting hatiku berteduh di sisi Allah." Pelajaran dari Ma'ruf Al-Karhi, satu, cinta kepada Allah bisa mengubah nasib ruhani seseorang, bahkan dari kekafiran menjadi wali. 2. Zikir dan akhlak lebih utama daripada banyak bicara atau merasa paling benar. 3. Kehidupan sederhana bukan tanda kehinaan, tapi bisa jadi itu jalan menuju keikhlasan. 4. Kasih kepada makhluk adalah cermin dari cinta kepada Sang Pencipta. Dikisahkan, Al-Fudail bin Iyadh dulunya bukan seorang alim, bukan juga seorang ahli ibadah. Ia dikenal sebagai perampok jalanan di wilayah Khurasan dan sekitarnya. Namanya ditakuti oleh para pedagang
Ia merampas, mengancam, dan hidup dalam gelimang dosa. Tapi, suatu malam, saat ia hendak memanjat rumah seorang wanita untuk berbuat maksiat, ia mendengar seseorang di dalam rumah membaca ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah? Ayat itu seperti petir yang menyambar jiwanya. Ia berhenti seketika, tangannya gemetar. Ia berkata dalam hati, "Ya Allah, ini adalah panggilan darimu. Bukankah cukup sudah hidupku dalam kemaksiatan?" Malam itu, ia tidak jadi naik. Ia menangis dan berjalan sendiri ke padang pasir. Ia habiskan malamnya dengan menangis, bertaubat, dan bersujud dalam ketakutan dan cinta. Sejak itu, hidup Al-Fudail berubah. Ia meninggalkan jalanan. Ia mulai belajar agama, mendalami hadis, tafsir, dan tasawuf. Tapi yang paling menonjol darinya adalah rasa takut dan rendah diri yang luar biasa kepada Allah. Ia sering berkata, "Celakalah aku. Jika orang-orang saleh masuk surga, aku tidak tahu apakah aku termasuk di antara mereka. Dan jika ahli maksiat masuk neraka, aku takut akulah yang paling dahulu dilemparkan." Namun justru karena kerendahan hatinya, karena rasa takut dan jujurnya taubatnya, Allah angkat derajatnya menjadi seorang wali agung, guru dari banyak tokoh besar seperti Ibrahim bin Adham dan Yahya bin Mu'adz. Karamahnya bukan terbang atau membelah bumi, tapi tangisannya membuat orang-orang yang keras hati ikut menangis. Doanya membuat hati yang lalai menjadi sadar. Zuhudnya, cara ia hidup tanpa cinta dunia, menjadi pelajaran bagi para penuntut ilmu dan para raja. Pelajaran dari Al-Fudail bin Iyad, taubat yang tulus bisa menghapus seluruh masa lalu yang kelam. Rasa takut kepada Allah adalah permulaan jalan spiritual. Tidak ada istilah terlambat untuk kembali kepada Allah. Orang yang dulunya hina bisa menjadi kekasih Allah jika ia ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ini sebuah karya agung yang bukan hanya memadukan ilmu fikih dan tasawuf, tapi juga menghidupkan kembali ruh Islam dalam hati manusia. Pada suatu malam di bulan Ramadan, ketika fajar hampir menyingsing dan orang-orang tengah bersiap sahur, seorang ahli ibadah bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyalakan pelita kecil, mengambil air wudhu, dan membentangkan sajadahnya di pojok ruangan sunyi. Ia duduk dalam diam, matanya menatap lantai, namun bukan karena kantuk, melainkan karena ia memperhatikan sesuatu yang kecil sekali. Seekor semut berjalan di atas sajadahnya. Ia tidak segera salat. Ia tak langsung mulai berzikir. Ia justru menangis. Tangis yang pelan nyaris tak terdengar, tapi menggetarkan malaikat pencatat amal. Air matanya jatuh, membasahi kain sajadah di depan semut kecil itu. Seseorang yang mengenalnya bertanya, "Wahai hamba Allah, kenapa engkau menangis? Padahal ini waktu yang paling utama untuk berdoa dan bermunajat." Ia menjawab dengan suara gemetar, "Aku khawatir jika semut kecil ini tidak sempat pergi saat aku sujud dan tubuhku yang berat menghancurkannya tanpa aku sadar. Lalu di hari kiamat nanti, semut ini menuntut haknya kepada Allah. Apa yang bisa aku katakan? Bagaimana aku bisa menjawab di hadapannya? Saudaraku, lihatlah betapa hati para kekasih Allah begitu halus dan tajam, hingga semut pun mereka takut sakiti. Padahal kita kadang menginjak banyak hati manusia tanpa merasa bersalah." Kisah ini bukan tentang semut, tapi tentang kesadaran mendalam bahwa di hadapan Allah, setiap makhluk punya hak dan setiap perbuatan ada hisabnya. Pelajaran dari kisah ini dalam tasawuf, kesempurnaan ibadah tidak hanya diukur dari jumlah rakaat, tetapi dari kelembutan hati. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia saja, tapi juga menjaga agar dunia tak menyentuh hatimu. Yang sejati membuat seseorang merasa dirinya tak punya hak untuk menyakiti siapa pun, bahkan seekor semut. Para wali Allah tidak hanya takut pada dosa besar, tapi juga pada kelalaian kecil yang bisa menutup cahaya hati.
Kehalusan hati bukan berarti seseorang mudah menangis, tapi bahwa hatinya lembut terhadap kebenaran, mudah tersentuh oleh ayat Allah, dan tidak tega menyakiti siapapun, bahkan hewan kecil, bahkan jiwa yang tak dikenal. Dalam tasawuf, kehalusan hati disebut sebagai buah dari muraqabah, merasa diawasi Allah, zikir yang dalam dan mujahadah, melawan hawa nafsu. Hati yang telah disucikan menjadi seperti cermin, menangkap cahaya ilahi dan memantulkannya dalam laku hidup sehari-hari. Para sufi menggambarkannya dengan sangat indah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, jika hati telah halus, maka ia akan menangis meski tanpa sebab. Dan jika ia menangis karena Allah, maka setiap tangisannya adalah saksi atas keikhlasannya. Ibrahim bin Adham berkata, seorang hamba tidak akan merasakan manisnya ibadah hingga hatinya menjadi lebih lembut daripada kain sutra dan lebih bersih daripada embun pagi yang belum tersentuh debu. Tanda-tanda kehalusan hati menurut tasawuf: gemetar saat mendengar nama Allah atau ayatnya, bukan karena takut siksa, tapi karena cinta dan rindu. Tak kuasa menyakiti orang lain, meskipun dirinya disakiti, karena ia sadar semua jiwa diciptakan dari rahmat yang sama. Menangis diam-diam bukan untuk dipuji, tapi karena malu pada Allah. Melihat makhluk bukan sebagai saingan, tapi sebagai sesama hamba yang sedang diuji. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis, jika hati seseorang tidak tergerak ketika ia membaca Al-Quran, maka itu karena hatinya tertutup oleh dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Jadi hati yang keras bukan karena maksiat besar, tapi karena lalai yang terus-menerus. Bagaimana cara menumbuhkan kehalusan hati? Banyak berzikir dengan hati hadir. Ucapan Allah. Dengan jiwa yang merasa kecil, kurangi bicara yang sia-sia. Kata-kata kasar, debat, atau keluhan mengikis kelembutan hati. Perbanyak menyendiri dengan Al-Quran. Membacanya bukan untuk tahu, tapi untuk tersentuh. Bersikap lembut kepada semua makhluk, sekecil apapun. Karena kelembutan melahirkan kelembutan. Mari kita hayati sebuah kisah tentang ibadah yang tertolak bukan karena kurang rakaat, bukan karena salah bacaan, tetapi karena sifat kasar dalam hati. Kisah ini dinukil dalam beberapa kitab tasawuf, termasuk dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Juga dikisahkan kembali oleh para sufi dalam majelis-majelis ilmu. Bukan kisah yang ditujukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa Allah melihat hati, bukan hanya gerakan tubuh. Dikisahkan, ada seorang lelaki ahli ibadah, ia dikenal oleh masyarakat karena selalu hadir di masjid sebelum azan berkumandang, selalu berpuasa, dan dalam majelis pun ia kerap memberikan nasihat-nasihat yang benar secara syariat. Namun, ada satu kebiasaan buruk yang tidak dia sadari. Ia kasar dalam berbicara. Saat ada orang bodoh bertanya, ia merendahkan. Saat ada anak kecil bermain, ia mengusir dengan suara tinggi. Dan jika ada orang miskin meminta makanan, ia menjawab dengan kata-kata menusuk hati. Suatu malam ia bermimpi melihat dirinya di padang mahsyar. Orang-orang dipanggil satu persatu. Amal mereka ditimbang. Ia datang dengan penuh percaya diri. Salatnya banyak, puasanya panjang, hafalannya kuat. Namun ketika timbangannya diangkat, amalnya ringan. Ia protes, "Ya Allah, di mana seluruh ibadahku? Puasaku, zikirku?" Lalu terdengarlah suara, "Semua ibadahmu telah gugur karena kerasnya lisanmu dan kasarnya sikapmu terhadap hamba-hambaku. Kau menganggap dirimu lebih mulia dari mereka. Padahal aku melihat hati bukan jasad." Ia pun terbangun dengan tubuh gemetar. Dan sejak kaki itu ia menjadi orang yang sangat halus, sangat berhati-hati dalam berkata. Pelajaran tasawuf dari kisah ini, ibadah tanpa akhlak bisa menjadi sia-sia. Karena hakikat ibadah bukan hanya gerakan, tetapi melembutkan jiwa. Kekasaran hati adalah tanda jauh dari cahaya Allah. Orang yang merasa lebih suci, lebih pintar, atau lebih layak, sejatinya masih tertutup oleh hijab ego. Allah lebih mencintai hati yang lembut kepada makhluknya dibandingkan ibadah yang banyak, tapi disertai kesombongan atau kekasaran.
Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, Sufi bukanlah orang yang banyak puasa dan salat, tapi yang ketika ditusuk hatinya oleh perkataan orang lain, ia tetap bisa mendoakan mereka dengan lembut. Dikisahkan dalam kitab Tadhkirat al-Awliya, karya Fariduddin Attar, seorang wali Allah bernama Syaqiq Al-Balkhi pernah berjalan bersama murid-muridnya melintasi pasar yang sangat ramai. Di tengah hiruk-pikuk dunia, para pedagang berteriak, orang-orang tawar-menawar, dan suara dunia terasa sangat bising. Tapi wajah Syaqiq begitu tenang. Dadanya lapang, tatapannya jauh, seperti tidak terganggu sama sekali. Seorang murid bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimana engkau bisa tetap khusyuk dan tenang di tengah dunia yang gaduh ini?" Syaqiq menjawab dengan lembut, "Karena aku telah terbiasa mengasingkan dunia dari hatiku, maka suara dunia tidak mampu lagi memasuki dalamnya. Ketika engkau telah mencintai Allah dengan tulus, maka suara dunia hanyalah seperti desir angin dan tidak bisa lagi mengganggu jiwamu." Beberapa hari kemudian, mereka melewati tempat yang sama. Kali ini, ada seorang pengemis tua sedang duduk di sudut jalan. Tubuhnya gemetar, wajahnya lesu. Syaqiq menghampirinya dan dengan santun luar biasa, ia bersimpuh di dekat pengemis itu, memberikan sebagian makanannya, lalu mencium tangan orang tua itu dengan hormat. Murid-muridnya terkejut. "Mengapa engkau seorang ahli makrifat mencium tangan pengemis seperti itu?" Syaqiq menjawab, "Karena boleh jadi ia lebih dekat dengan Allah daripada aku. Dan aku tidak ingin menjadi orang yang tinggi di hadapan siapapun, sebab siapa yang merasa tinggi, maka ia sudah jatuh dalam hatinya." Pelajaran dari kisah ini, wali Allah tidak sibuk mengejar perhatian manusia. Justru ia sibuk menjaga hatinya dari merasa lebih baik dari siapapun. Khusyuk bukan hanya dalam masjid, tapi juga di tengah keramaian. Jika hati bersih, maka dimanapun engkau berada, engkau tetap dalam zikir. Rendah hati adalah mahkota para kekasih Allah. Bahkan jika harus sujud di hadapan orang miskin demi menjaga adab dan kasih sayang. Imam Al-Junaid berkata, seorang wali sejati adalah yang tidak dikenal di bumi, tapi namanya harum di langit. Dikisahkan tentang Bishr Al-Hafi, sang sufi tanpa alas kaki. Sebelum menjadi seorang wali, Bishr adalah pemuda yang hidup dalam kelalaian. Ia hidup mewah, senang pesta, dan jauh dari ibadah. Suatu malam, Bishr sedang berpesta di rumahnya. Tawa, nyanyian, suara musik, semuanya menggema sampai keluar rumah. Tiba-tiba, seorang ulama besar lewat di depan rumahnya. Ulama itu bertanya kepada pelayan di depan pintu, "Siapa pemilik rumah ini?" Pelayan menjawab, "Tuan kami, Bishr." Ulama itu bertanya lagi, "Apakah ia seorang hamba Allah atau bukan?" Pelayan bingung. "Tentu saja dia hamba Allah seperti kita semua." Sang ulama berkata, "Kalau dia benar-benar hamba Allah, maka tidak pantas rumahnya menjadi tempat maksiat seperti ini." Lalu beliau pergi. Perkataan itu sampai ke telinga Bishr. Ia terdiam, tertunduk. Suasana pesta tiba-tiba terasa hambar. Tawa hilang, musik tak berarti. Hatinya terguncang. Malam itu ia keluar dari rumah tanpa alas kaki, berjalan di jalanan Baghdad, menangis, lalu bersujud di jalan tanah memohon ampun kepada Allah. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi memakai alas kaki sebagai bentuk kerendahan hatinya di hadapan Allah. Dan sejak saat itu ia dikenal dengan gelar Al-Hafi, si bertelanjang kaki. Apa pelajaran dari kisah ini? Hidayah bisa datang dari teguran yang sederhana, tapi disampaikan dengan tulus dan penuh kasih, bukan dengan kemarahan. Satu kalimat bisa mengubah hidup seseorang bila disampaikan di waktu yang tepat dan menyentuh hatinya. Seseorang yang dulu bergelimang maksiat bisa menjadi wali besar jika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Bishr Al-Hafi berkata, "Sejak aku mengenal Allah, aku tidak pernah lagi merasa layak untuk berjalan di atas karpet, sedangkan hatiku masih penuh dosa." Kisah kali ini sangat terkenal dalam dunia tasawuf, penuh keajaiban namun lebih dalam dari sekadar mukjizat. Ini tentang taubat yang tulus dan bagaimana Allah mengubah yang najis menjadi manis.
Dikisahkan dalam kitab Tadhkirat al-Awliya, karya Fariduddin Attar. Suatu hari, seorang laki-laki yang dikenal sebagai pemabuk datang ke majelis seorang sufi besar. Ia membawa sebotol arak dan tanpa malu duduk di dekat para murid yang sedang zikir. Para murid memandang jijik. Ada yang ingin mengusirnya, ada yang menegur keras. Namun sang sufi, seorang wali Allah yang sangat halus hatinya, berkata, "Biarkan ia duduk. Mungkin ia haus bukan oleh arak, tapi oleh kasih Allah." Laki-laki itu terdiam. Ia tertunduk, kemudian dengan air mata ia berkata, "Wahai Tuan, aku tahu dosaku. Aku ingin berubah, tapi aku sudah terlalu dalam. Apakah mungkin arak dalam hidupku bisa berubah menjadi kebaikan?" Sang sufi tersenyum. Ia mendekat, lalu berdoa pelan di dekat botol yang dibawa si pemabuk. Dengan izin Allah, arak itu berubah menjadi madu. Lalu sang sufi berkata, "Jika engkau bertaubat dengan hati yang jujur, maka Allah bisa mengubah dosa menjadi pahala. Dan jika engkau datang kepadanya sambil menangis, Dia akan menyambutmu dengan rahmat yang manis." Pelajaran dari kisah ini, taubat yang ikhlas bisa mengubah hidup sedalam apapun. Bahkan yang paling najis bisa menjadi yang paling berharga jika disucikan oleh keikhlasan. Jangan menghina orang yang berdosa, karena bisa jadi hari ini mereka meminum arak, tapi besok mereka akan minum dari cawan cinta Allah yang hakiki. Wali Allah tidak cepat menghakimi. Ia melihat ke dalam hati manusia, bukan hanya perilakunya di permukaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Az-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni semua dosa." Kali ini kita masuk ke dalam sebuah kisah yang mengguncang hati dan penuh makna tersembunyi. Dikisahkan dalam banyak riwayat sufi, juga disebut dalam Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab hikmah lainnya, tentang seorang ahli ibadah yang akhirnya masuk neraka dan justru menggugat Allah. Dikisahkan, ada seorang lelaki yang menghabiskan 70 tahun hidupnya untuk beribadah. Ia tidak pernah meninggalkan tahajud, puasanya tak pernah putus, lisannya selalu berzikir. Ia ahli ibadah yang sempurna di mata manusia. Ketika ia wafat, Allah memerintah para malaikat untuk menggiringnya ke neraka. Mendengar keputusan itu, ia terkejut. Lalu ia berkata, dengan suara yang hampir menuntut, "Ya Allah, mengapa aku masuk neraka? Bukankah aku telah menyembahmu selama 70 tahun? Tahajudku tidak pernah putus, puasaku selalu kujaga. Bagaimana bisa engkau memperlakukan hambamu seperti ini?" Allah menjawab dengan satu pertanyaan yang lembut. "Wahai hambaku, siapakah yang memberimu kekuatan untuk tahajud? Siapakah yang menumbuhkan rasa ibadah di hatimu? Siapakah yang menjaga jantungmu berdetak saat engkau sujud dalam gelap malam?" Si hamba terdiam. Lalu Allah melanjutkan, "Engkau menyangka bahwa engkau menyembahku, lalu engkau menuntut balasan seolah-olah engkau pemilik jasa. Padahal semua ibadahmu itu anugerahku. Bahkan satu hela napasmu tidak bisa terjadi kecuali dengan izinku. Maka apakah pantas engkau menuntutku dengan ibadah yang sesungguhnya adalah nikmatku pula?" Mendengar itu, si hamba menangis tersungkur. Ia sadar, selama ini ia merasa berjasa dalam ibadah, padahal semua itu hanya karena rahmat dan pertolongan Allah. Pelajaran besar dari kisah ini, jangan pernah merasa bangga dengan amal ibadah, karena semua ibadah adalah taufik dari Allah, bukan hasil kekuatan pribadi. Kesombongan rohani jauh lebih berbahaya daripada maksiat. Orang yang maksiat bisa menangis karena malu, tapi orang yang sombong dengan amal sering merasa berhak atas surga. Masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena diterimanya amal. Dan amal tidak akan diterima jika masih disertai ujub, bangga diri. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang sombong dengan ibadah, hakikatnya lebih jauh dari Allah dibandingkan pendosa yang menangis karena malu. Mari kita renungkan dengan hati yang jernih, betapa bodoh dan beraninya manusia
ingin membeli surga dengan amal ibadahnya. Surga, tempat yang dihampari cahaya, dilimpahi rahmat, penuh keindahan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Surga yang diciptakan Allah dengan tangan kuasanya sendiri, yang dijaga para malaikat yang tidak pernah durhaka, yang satu daunnya saja lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lalu datanglah manusia, makhluk kecil, hina, penuh dosa, yang tidur malam saja sering lebih panjang dari tahajudnya, yang beribadah sehari 2 hari, lalu merasa sudah cukup, yang puasa, tapi lisannya masih menyakiti, yang zakat, tapi hatinya masih kikir, yang haji, tapi pulang tetap sombong, dan ia berkata dalam hatinya, "Saya pasti masuk surga karena saya telah beribadah sekian tahun. Astagfirullah." Apakah ia tidak sadar bahwa amalnya sangat kecil sementara surga terlalu agung? Amalmu, syalatmu, puasamu, hajimu, itu semua bisa gugur nilainya karena satu penyakit hati, ujub dan merasa berjasa. Kau ingin membeli surga. Dengan apa? Dengan 2 rakaat yang kau kerjakan sambil mengantuk, dengan sedekah yang kau lakukan sambil memotret diri, dengan puasa yang hanya menahan lapar tapi tidak menahan lidah. Ibadah bukan harga untuk menukar surga. Ibadah adalah bukti cinta dan syukur kepada Allah, bukan alat untuk bertransaksi. Yang bisa membuatmu layak masuk surga hanyalah satu hal, rahmat dan ridha-Nya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang akan masuk surga karena amalnya." Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau juga, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya padaku." HR, Bukhari dan Muslim. Maka siapa kita yang berani menuntut surga, seolah-olah kita pantas? Bukankah lebih pantas kita merintih seperti hamba yang hina dan berkata, "Ya Allah, jika bukan karena Engkau, aku tak bisa sujud. Jika bukan karena cahayamu, aku akan gelap. Dan jika bukan karena rahmat-Mu, maka tempatku bukan di surga, tapi dalam murka-Mu." Semoga kita dijauhkan dari rasa bangga dengan amal dan didekatkan kepada rasa rendah diri yang menumbuhkan cinta sejati kepada Allah. Dikisahkan pada hari kiamat, Allah memanggil seorang hamba yang dikenal sebagai ahli ibadah. Ia menyembah Allah seumur hidupnya. Tidak pernah ia bermaksiat, tidak pernah lalai dalam ibadah. Ia yakin amalnya sudah cukup untuk masuk surga. Lalu Allah berkata, "Wahai hambaku, hari ini aku akan menimbangmu dengan keadilan, bukan dengan rahmatku." Si hamba mengangguk penuh percaya diri. Maka ditimbanglah semua amal ibadahnya. Salat, puasa, zikir, qiyamul lail dan amal-amal lainnya. Berat, sangat berat. Sampai para malaikat pun kagum. Lalu Allah berkata kepada malaikat, "Sekarang keluarkan satu nikmat yang pernah aku berikan kepadanya." Keluarkan nikmat penglihatan. Lalu ditimbanglah nikmat melihat yang telah ia nikmati selama hidupnya. Dan ternyata nikmat mata itu lebih berat dari semua ibadahnya. Ahli ibadah itu tertegun. Ia sadar, semua ibadahnya seumur hidup tidak cukup untuk membalas satu mata saja. Ia pun menangis, sujud, memohon, "Ya Allah, jangan timbang aku dengan keadilan-Mu. Timbanglah aku dengan rahmat-Mu, karena hanya rahmat-Mu yang bisa menyelamatkanku." Pelajaran besar dari kisah ini. Amal ibadah tidak bisa membayar nikmat Allah. Bahkan satu mata saja sudah lebih berat dari semua ibadah kita. Jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa pantas untuk surga. Karena surga bukan upah, tapi hadiah dari rahmat Allah. Rahmat Allah lebih luas dari amal siapapun. Maka gantungkan harapan pada kasih-Nya, bukan pada ibadah kita. Allah berfirman, Quran Surah An-Nahl ayat 18, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Baik, kita cukupkan kisah ini sampai di sini. Semoga kisah ini membuat hati kita tunduk.
tidak sombong dengan amal, dan semakin menggantungkan diri kepada rahmat Allah, satu-satunya harapan sejati. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena segala yang benar datangnya dari Allah, dan yang keliru pasti dari diri kami yang lemah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kisah ini bermanfaat, agar makin banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah dari kisah para hamba pilihan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.